Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Berkisah. Hari ini, saya akan berbagi kisah unik tentang seorang wanita yang memilih untuk menikah bukan dengan manusia, melainkan dengan seekor monyet. Bagaimana kisahnya? Simak sampai akhir. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok Jawa Timur, hiduplah seorang gadis bernama Melati. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kata mudah. Lahir dari keluarga yang sederhana, Melati tumbuh dengan kasih sayang seorang ibu yang berjuang sendirian. Ayahnya, yang seharusnya menjadi pelindung dan penopang keluarga, menghilang tanpa jejak sejak ia masih kecil. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Yang tersisa hanyalah kenangan samar dan sebuah janji yang tak pernah ditepati. Ibunya bekerja keras, berjualan hasil kebun dan menjahit pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan dagangan, lalu pergi ke pasar dengan harapan mendapatkan cukup uang untuk menyambung hidup. Melati kecil sering melihat ibunya menangis diam-diam di malam hari, saat kelelahan menyelimuti tubuhnya yang rapuh. Namun, tak pernah sekalipun wanita itu mengeluh. Baginya, Melati adalah satu-satunya alasan untuk tetap bertahan. Seiring berjalannya waktu, Melati tumbuh menjadi gadis yang cantik dan lembut. Wajahnya dihiasi oleh senyuman yang mampu menenangkan siapa saja yang melihatnya. Namun di balik senyuman itu, tersimpan luka yang dalam. Pengkhianatan ayahnya membuatnya sulit mempercayai laki-laki. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, jika seorang ayah saja bisa pergi begitu saja, bagaimana dengan laki-laki lain? Ketika memasuki usia remaja, Melati mencoba membuka hatinya. Ada seorang pemuda di desa yang berhasil menarik perhatiannya. Namanya Bagas, seorang petani muda yang rajin dan ramah. Bagas sering membantunya membawa kayu bakar, mengantarnya pulang saat hari mulai gelap, dan menghiburnya saat ia merasa sedih. Perlahan, Melati mulai percaya bahwa mungkin ada laki-laki yang berbeda dari ayahnya. Namun, harapannya pupus begitu saja. Bagas ternyata memiliki hubungan dengan gadis lain. Suatu sore, Melati tanpa sengaja melihatnya berbicara mesra dengan seorang perempuan di pasar. Hatinya hancur. Ia merasa bodoh telah percaya bahwa seseorang benar-benar tulus mencintainya. Sejak saat itu, Melati menutup hatinya rapat-rapat. Melati mulai menghindari keramaian desa. Setiap kali ia melihat pasangan muda berjalan bersama, ia merasa luka lama kembali menganga. Hatinya terasa kosong, seakan tidak ada tempat bagi kebahagiaan. Satu-satunya tempat yang memberinya ketenangan adalah hutan di pinggiran desa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan lebat bagi Melati. Ia merasa seolah hutan tersebut memiliki jiwa, memeluknya dalam kedamaian yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Setiap sore, ia akan berjalan menyusuri jalan setapak, mendengar suara burung berkicau, merasakan embusan angin yang sejuk, dan mencium aroma tanah basah yang menenangkan. Suatu hari, ketika Melati sedang duduk di bawah pohon besar, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Awalnya, ia mengira itu adalah suara hewan liar yang lewat. Namun, saat ia menoleh, ia melihat sepasang mata coklat yang lembut menatapnya. Seekor monyet berbulu coklat keemasan duduk di cabang pohon di dekatnya. Melati terkejut, tetapi ia tidak merasa takut. Monyet itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, justru tampak penasaran. Dengan perlahan, ia meraih sepotong buah yang ada di dekatnya dan mengulurkan tangannya. Monyet itu mendekat, mengambil buah dari tangannya, lalu duduk di sampingnya seolah mereka adalah teman lama yang sudah saling mengenal. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang tak biasa. Melati memberi nama monyet itu Rimba, karena ia adalah penghuni setia hutan tempatnya menemukan ketenangan. Setiap hari, Rimba akan menemaninya, mengikutinya kemanapun ia pergi, bahkan membantu memetik buah dari pohon yang tinggi. Bersama Rimba, Melati merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kepercayaan. Rimba tidak pernah berbohong,
tidak pernah mengkhianatinya. Ia selalu ada, menemani Melati tanpa pamrih. Waktu berlalu, dan Melati semakin yakin bahwa Rimba adalah satu-satunya makhluk yang benar-benar setia padanya. Ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya jika terus bersama Rimba, tanpa harus menghadapi pengkhianatan atau kekecewaan. Suatu hari, di depan keluarganya dan para tetua desa, Melati mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Ia ingin menikah dengan Rimba. Seluruh desa terdiam. Orang-orang menatapnya dengan ekspresi bingung dan tidak percaya. Ibunya hampir pingsan mendengar pernyataan itu. Seorang tetua desa berkata dengan suara bergetar, "Melati, apakah kau sadar dengan apa yang kau katakan?" Melati mengangguk mantap. "Aku sadar, kakek. Aku tidak ingin menikah dengan manusia. Aku hanya ingin bersama Rimba." Tawa pecah di antara para pemuda desa. Beberapa orang menganggapnya sebagai lelucon yang konyol, sementara yang lain memandangnya dengan tatapan penuh kasihan. Namun, Melati tidak peduli. Baginya, perasaan yang ia miliki terhadap Rimba lebih nyata dibandingkan rasa cinta yang pernah ia miliki untuk manusia. Meskipun banyak yang menentang, Melati tetap teguh pada keputusannya. Ia menyiapkan sebuah upacara sederhana di hutan, di bawah pohon besar tempat ia pertama kali bertemu dengan Rimba. Dengan mengenakan gaun putih sederhana dan bunga melati di rambutnya, ia mengucapkan janji setianya kepada Rimba. Dan di hadapan alam semesta, Melati dan Rimba menjadi satu. Setelah pernikahan itu, Melati dan Rimba hidup di sebuah rumah kecil di tepi hutan. Banyak warga desa yang mengira Melati akan jatuh dalam penderitaan setelah menikahi seekor monyet. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Melati tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Ia sering terlihat tersenyum, berjalan di antara pepohonan bersama Rimba, memetik buah, atau sekadar duduk di tepi sungai menikmati udara segar. Warga desa perlahan mulai menerima keberadaannya. Jika sebelumnya mereka mencemoohnya, kini mereka hanya menggelengkan kepala setiap kali melihatnya. Namun, perubahan terbesar terjadi ketika beberapa tahun kemudian, Melati melahirkan seorang anak. Anehnya, anak itu bukanlah monyet seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia adalah seorang manusia, bocah kecil yang tampan dengan mata tajam seperti Rimba. Kelahiran anak itu mengundang banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menikahi seekor monyet bisa melahirkan manusia? Namun, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Yang mereka tahu, sejak bocah itu lahir, desa mereka menjadi lebih makmur. Setelah kelahiran anak Melati, desa yang sebelumnya kering dan sering mengalami gagal panen tiba-tiba berubah. Tanah yang tadinya tandus kini menjadi subur, tanaman tumbuh lebih hijau, sungai yang dulu surut kini mengalir dengan jernih, dan hasil panen meningkat 2 kali lipat. Tidak hanya itu, hewan ternak menjadi lebih sehat dan jumlahnya bertambah pesat. Awalnya, para warga menganggap perubahan ini sebagai kebetulan. Namun, seiring waktu, mereka mulai menyadari bahwa keberuntungan ini datang bersamaan dengan kelahiran anak Melati. Bocah itu membawa keberkahan. Anak laki-laki yang diberi nama Wira tumbuh menjadi sosok yang luar biasa. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang tidak biasa. Saat anak-anak seusianya masih belajar berjalan dan berbicara dengan terbata-bata, Wira sudah mampu memahami bahasa alam. Ia bisa mengenali tanaman obat hanya dengan meraba daunnya, memahami suara angin, dan bahkan meramalkan datangnya hujan dengan ketepatan yang mengejutkan. Ketika berusia 5 tahun, Wira pernah mengejutkan seorang petani tua yang tengah kebingungan karena tanamannya diserang hama. Sambil tersenyum, Wira menunjuk ke arah semak belukar dan berkata, "Gunakan daun itu untuk mengusir hama, mereka tidak akan kembali." Sang petani awalnya ragu, tetapi akhirnya mencoba saran bocah itu. Dan benar saja, hanya dalam beberapa hari, hama menghilang dan tanamannya kembali sehat. Kisah tentang keistimewaan Wira menyebar dengan cepat. Para tetua desa mulai percaya bahwa anak itu bukan anak biasa. Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan kehadirannya. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya anak ini berasal?
Bagaimana mungkin ia dilahirkan oleh seorang wanita yang menikahi seekor monyet? Tetapi, tidak ada yang berani mencari jawaban lebih jauh. Karena sejak Wira lahir, desa menjadi makmur, dan itu adalah hal yang tidak bisa mereka pungkiri. Seiring waktu, warga desa mulai menerima keluarga kecil itu. Jika sebelumnya mereka mencibir dan menjauhi Melati, kini mereka justru menghormatinya. Setiap pagi, Melati membawa Wira ke pasar desa untuk membeli bahan makanan. Bocah itu semakin tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dengan mata tajam dan rambut hitam legam. Tidak hanya cerdas, Wira juga memiliki hati yang lembut. Ia selalu membantu orang-orang yang kesulitan, baik dengan tenaga maupun pengetahuannya yang luar biasa. Rimba, suaminya, tetap setia mendampingi Melati. Ia bukan lagi sekadar monyet di mata warga desa. Rimba sering membantu penduduk dengan caranya sendiri. Ia menggiring kambing yang tersesat, membawa hasil panen dari ladang ke rumah warga, atau bahkan menghibur anak-anak kecil yang menangis. Suatu hari, ketika panen raya tiba, kepala desa mengundang seluruh warga untuk merayakannya di balai desa. Melati ragu untuk datang. Ia masih merasa ada beberapa orang yang belum sepenuhnya menerima keluarganya. Namun, saat ia tiba di lapangan desa bersama Rimba dan Wira, semua orang menyambut mereka dengan senyuman. Seorang wanita tua mendekatinya dan berkata dengan suara lembut, "Melati, kau telah membawa keberuntungan bagi desa ini. Kami tak peduli bagaimana caramu menemukan kebahagiaan, yang kami tahu, kau pantas mendapatkannya." Melati menatap wanita tua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia akhirnya merasa diterima sepenuhnya. Sejak hari itu, keluarga Melati tidak lagi dipandang aneh. Wira semakin dikenal sebagai bocah ajaib yang membawa berkah, sementara Rimba menjadi bagian dari desa, bukan lagi sebagai monyet, tetapi sebagai sosok yang dihormati. Namun, takdir masih menyimpan kejutan bagi mereka. Berita tentang Wira menyebar jauh keluar desa. Orang-orang dari desa tetangga mulai datang untuk melihat bocah ajaib yang konon bisa memahami alam lebih baik dari manusia biasa. Suatu hari, seorang pria asing dengan pakaian megah datang ke desa. Ia tampak berbeda dari penduduk setempat, dengan kulit lebih terang dan sikap yang angkuh. Ia mendekati seorang warga dan bertanya, "Di mana aku bisa menemukan anak yang bisa membaca tanda-tanda alam?" Warga desa enggan memberitahu. Mereka takut ada niat buruk di balik kedatangan pria itu. Namun, pria itu terus bertanya hingga akhirnya ia menemukan Wira sedang bermain di tepi sungai. Dengan suara lembut tapi penuh kewibawaan, pria itu berkata, "Nak, apakah kau ingin hidup di tempat yang lebih besar? Menjadi seseorang yang penting?" Wira hanya tersenyum. Ia menatap pria itu dengan mata tajam dan berkata, "Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Jawaban itu membuat pria asing itu terdiam. Ia menatap Wira sejenak, lalu mengangguk dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Melati, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, merasa hatinya gelisah. Ia tahu, semakin banyak orang mengetahui keistimewaan anaknya, semakin besar kemungkinan ada orang yang ingin mengambilnya. Malam itu, ia duduk di teras rumah bersama Rimba, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Aku takut, Rimba. Aku takut suatu hari nanti Wira akan diambil dari kita." Rimba menatapnya dalam, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Melati dengan lembut. Seolah mengatakan bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka menikmati kebersamaan sebagai keluarga. Keluarga yang mungkin tak biasa, tetapi penuh dengan cinta dan kehangatan yang sejati. Hari-hari berlalu, dan kehidupan keluarga kecil itu terus berjalan dalam kedamaian. Wira tumbuh menjadi seorang pemuda yang dihormati, bukan hanya karena keistimewaannya, tetapi karena hatinya yang baik. Orang-orang di desa kini tidak lagi bertanya bagaimana mungkin Melati bisa melahirkan anak manusia setelah menikahi seekor monyet. Mereka menerima bahwa ada keajaiban di dunia yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Dan Melati? Ia akhirnya menemukan kebahagiaannya.
Bukan bersama manusia yang pernah mengkhianatinya, tetapi bersama sosok yang selalu setia di sisinya. Karena cinta sejati bukan tentang rupa atau bentuk, tetapi tentang kesetiaan dan ketulusan hati. Kisah ini adalah bukti bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita semua bahwa cinta sejati tidak selalu harus masuk akal, tetapi selalu harus berlandaskan kejujuran dan ketulusan. Terima kasih telah membaca. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.